Ya, Makanya kemudian banyak kita berpikir bahwasanya perlu adanya ya, perubahan kepemimpinan di Provinsi Bengkulu yang ya. memang bukan hanya soal bagaimana kemudian memberikan janji, tetapi kita ingin mengajak masyarakat, yuk sama-sama kita berjuang untuk bantu masyarakat. Jadi target kita Pak yang pertama adalah infrastruktur jalan, bagaimana jalan provinsi yang hancur jadi mulus. Seperti Ya, jalan yang ada di Kota Bengkulu. Di Kota ya, Bengkulu, jangankan jalan kota, jalan provinsi saja 20 ruas telah kita ya, ambil alih. Karena sudah ya, lama kita surati gubernur tidak diperbaiki, ya. cuman korban jiwanya sudah banyak, maka kita surati gubernur, kita minta itu dikembalikan kepada kota, dan alhamdulillah pertolongan Allah, 20 ruas jalan provinsi yang diberikan kepada kota itu sudah kita perbaiki Ya. sekarang. Di kanal inspirasi untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang ya, mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dan memperkenalkan para calon di dalam Pilkada 2024 dan akan kami tayangkan melalui media digital. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Helmi Hasan SE. Beliau sebelumnya adalah wali kota Bengkulu yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon gubernur di Provinsi Bengkulu. Apa kabar Pak Helmi? alhamdulillah Pak Bambang, alhamdulillah sehat. Baik-baik. Eh, Iya, Pak Helmi lahir di Lampung Selatan 29 November 1979, menyelesaikan S1 Ilmu Ekonomi di Universitas Bengkulu, kemudian Ya, berkarir bidang politik, bergabung dengan Partai Amanat Nasional, menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, dan kemudian menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu, kemudian menjadi wali kota Bengkulu 2 periode, 2013, 2018, 2018, 2023. Nah, ya. Bapak mungkin bisa menceritakan perjalanan karir, terutama karir politik yang mungkin ada yang berkesan selama ini sampai saat ini dan mempersiapkan untuk menjadi calon gubernur Bengkulu. Silakan, Pak. Ya, sebenarnya perjalanan saya itu, Pak, itu tentang Bengkulu itu ketika saya sekolah di eh, SMA, SMA Negeri Hmm. 100 Jakarta Timur. Hmm. Dulu kita biasanya olahraga di eh, velodrome begitu, dan kemudian saya melihat ada satu bis besar, ada tulisan Raffles, ya bis Putra Hmm. Raffles ya, Putra Raffles Ya. ya. Kemudian saya bertanya, ini bis mana? Kemudian saya dapat informasi ini bis Bengkulu. Dan Hmm. kemudian kebetulan tetangga kita di Jakarta Timur waktu itu ada tugas di Bengkulu. Dan saya sering tanya Ya. tentang Bengkulu gimana. Diceritakan Bengkulu itu indah, Bengkulu itu adalah satu daerah yang keramat, yang karena Bengkulu itulah Indonesia lahir. Uh, Tambah penasaran saya sebagai anak muda, apa hubungannya Indonesia dengan Bengkulu lahir? Dan kemudian diceritakan kampus Bengkulu itu universitasnya di depannya pantai, pantainya itu pasirnya putih dan panjang sekali pantainya begitu, sehingga menambah semangat untuk datang ke Bengkulu. Sehingga setelah SMA kita PTN, saya pilihlah Universitas Bengkulu sebagai pilihan, dan saya Ya. dapat di sana jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Tahun 97 saya ke sana Pak. Tahun Ya. 97 ke Bengkulu, ketika itu
pesawat cuma satu, pesawat Hmm. Merpati, hanya ada Merpati, nggak ada pesawat yang lain. Dan kemudian saya ke sana, cari kos-kosan juga setengah mati susahnya bagi laki-laki. Sehingga Ya. saya betul-betul susah cari kos-kosan dan saya satu pesawat dengan waktu itu pimpinan PT Pusri. Hmm. Saya kebetulan senang ngomong begitu, senang silaturahim. Saya ngobrol-ngobrol dengan beliau, beliau senang dan kemudian dia tanya mau kemana, saya bilang mau kuliah. Sudah ada tempat belum? Belum. Ah, kalau gitu di tempat saya aja katanya. Ya. Akhirnya saya numpang di tempat beliau di Jitra waktu itu di Jitra nama tempatnya. Setelah itu saya kuliah dan kemudian dapat tempat kos di dekat sekitar Unip di Kandang Limun, Pak Amrah namanya. Itu pun saya numpang juga di rumah dia, dia nggak kos kan rumahnya, cuman saya numpang saja karena dekat masjid. Ya. Ya. Saya akhirnya tinggal satu kamar sama anaknya namanya Mixon. Ya. Nah, singkat cerita, setelah saya kuliah S1, saya lanjut S2 dan di perjalanan waktu eh, dicalonkan menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, terpilih menjadi DPRD Kota Bengkulu dan kemudian 5 tahun terpilih lagi menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ya. dan di perjalanan waktu terpilih menjadi Wali Kota Bengkulu periode pertama. Ya. Dan setelah periode pertama, eh, saya running di periode kedua, tapi saya coba uji coba, bisa nggak kita di periode kedua ini nggak usah kampanye, nggak usah debat. Karena menurut saya kalau incumbent itu kerja, ya nggak usah dia kampanye, nggak usah debat. Ya. Karena lima Ya. tahun incumbent itu sebenarnya itulah kampanye dia. Ya. Maka setelah periode kedua kemudian setelah daftar saya tinggalkan Bengkulu, saya ke Kamboja. Kurang lebih 4 bulan saya di sana dan ketika kembali masyarakat Bengkulu melakukan pemilihan dan terpilih kembali. Dan kemudian di periode kemarin sempat Ya. juga kita dicalonkan sebagai calon gubernur. Cuman wakil gubernur saya yang kemarin mendampingi meninggal dunia karena COVID sebelum Ya. pemilihan. Sehingga Ya. kemudian kita masuk ke nomor 2. Nah sekarang Ya. dicalonkan lagi menjadi calon periode gubernur begitu untuk yang kedua Ya. kali begitu. Tinggal Ya. kita lihat nanti bagaimana skenario Allah Subhanahu Wa Taala karena saya yakin Allah yang memberikan kerajaan kepada siapa dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki. Ya. Ya. Baik, Bapak 2 kali menjadi wali kota Bengkulu, yang kedua Ya, nyaris tanpa kampanye. Nah, ya. sebenarnya apa yang sudah Bapak lakukan sehingga masyarakat begitu apa ya, begitu kuat mendukung untuk jabatan yang kedua? Ya sebenarnya biasa-biasa aja, Pak. Kita periode pertama itu kita punya tema perjuangan eh, APBD untuk rakyat. APBD Hmm. untuk rakyat itu bagaimana APBD itu betul-betul bisa merespon setiap keinginan masyarakat. Ketika periode pertama saya jalan kaki, Pak, 9 jam. Jadi Hmm. saya karena kota Bengkulu itu bukan kota yang besar, saya jalan kaki Ya. 9 jam kalau bahasanya Pak Jokowi melusukan lah. Jadi Ya. saya jalan kaki dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, begitu. Dan saya bertanya, melihat dan mendengar apa yang rakyat inginkan. Ternyata yang pertama yang rakyat inginkan adalah infrastruktur jalan diperbaiki. Yang kedua lampu jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan. Dan kemudian soal penciptaan lapangan pekerjaan. Ya. Sehingga fokus kami ketika itu hanya itu saja, begitu. Ya. Bagaimana infrastruktur jalan diperbaiki, yang hancur Ya. dibagusi, yang sempit Ya. dilebarkan, begitu. Yang gelap diadakan lampu jalan, dan berikan bantuan modal kerja namanya Samisake. 1 miliar satu kelurahan. Walaupun di Hmm. DPRD ternyata tidak disetujui untuk memberikan 1 miliar per kelurahan, hanya kurang lebih 11, sekian miliar saja. Ya. Dan kota Bengkulu walaupun kota kelahiran ibu negara pertama kali yang menjadi sangsaka merah putih, tetapi kotanya tidak ada rumah sakit ketika itu. Ya. Ya, pertama kali yang kita ingin bangun juga adalah bagaimana kota Bengkulu seperti kota provinsi lain punya rumah sakit sendiri. Nah, kita bangun di Simpang 5 itu rumah sakit Harapan dan Doa. Harapan dan Doa kita maksudkan, karena sering kita dengar berita kalau ada orang miskin ingin berobat di rumah sakit, yang Ya. terjadi apa? Sakitnya belum tentu sembuh, pulang-pulang sakitnya nambah, sakit hati.
Nah, kemudian Iya. inilah program kita di Rumah Sakit Harapan dan Doa, direkturnya, perawatnya, satpamnya, kita buat apa kontrak kerja. Ketika ada orang yang miskin berobat di Rumah Sakit Harapan dan Doa, kita berikan pelayanan VVIP. Pertama, diberikan senyum yang manis. Yang Hmm. kedua, tidak boleh kemudian dipungut biaya. Yang Ya. ketiga, ada salon gratis di sana. Jadi bagi Ya. orang yang miskin berobat di Rumah Sakit Harapan dan Doa, kalau sudah sembuh, tidak boleh pulang sebelum dikrembat, pedikur, pedikur, massage gratis. Sehingga kalau yang Iya. datangnya tadinya misalnya berantakan, kumel, kusam, pulang-pulang insya Allah jadi glowing. Hmm. Rambutnya, wajahnya, bahkan kuku kaki, kuku tangannya. Iya. Baik, luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan walaupun diceritakan secara sepintas. Nah, saat ini Bapak mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai Gubernur Bengkulu. Apa yang menjadi pertimbangannya, Pak? Yang pertama, kita masih melihat infrastruktur jalan terutama yang masih banyak yang hancur daripada yang mulus. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masih belum bisa dirasakan masyarakat. Yang ketiga, hampir seluruh desa di Provinsi Bengkulu itu tidak memiliki ambulan gratis. Padahal Ya. masyarakat sangat menginginkan ambulan gratis. Dan kemudian persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan gratis hanya sebatas tema-tema janji-janji. Faktanya apa? Faktanya masih banyak sekali anak-anak sekolah SMA sederajat yang sudah selesai sekolah tapi ijazahnya ditahan sekolah. Ya. Berbagai macam alasan, karena SPP-nya tidak lunas, karena ada tunggaan ini, tunggaan itu. Padahal program pemerintah itu adalah sekolah gratis. Tetapi faktanya banyak ijazah yang ditahan gara-gara tidak bayar SPP dan sebagainya. Ya. Makanya kemudian banyak kita berpikir bahwasanya perlu adanya Ya. perubahan kepemimpinan di Provinsi Bengkulu yang memang Ya. bukan hanya soal bagaimana kemudian memberikan janji, tetapi kita ingin mengajak masyarakat, yuk sama-sama kita berjuang untuk bantu masyarakat. Jadi target kita Pak yang pertama adalah infrastruktur jalan, bagaimana jalan provinsi yang hancur jadi mulus. Seperti Ya. jalan yang ada di Kota Bengkulu. Di Kota Ya. Bengkulu, jangankan jalan kota, jalan provinsi saja 20 ruas telah kita Ya. ambil alih. Karena sudah Ya. lama kita surati gubernur tidak diperbaiki, cuman korban jiwanya sudah banyak, maka kita surati gubernur, kita minta itu dikembalikan kepada kota, dan alhamdulillah pertolongan Allah, 20 ruas jalan provinsi yang diberikan kepada kota itu sudah kita perbaiki Ya. sekarang. Baik. Nah, banyak program, banyak keinginan itu tentu hanya bisa dipenuhi kalau anggarannya cukup. Nah, Ya, bagaimana strateginya, Pak, untuk memenuhi ini tadi, pembiayaan berbagai program yang ya. Bapak canangkan? Ya sama seperti di Kota Bengkulu, Pak. Anggaran kita Ya. kan terbatas. Ya, anggaran Ya. APBD Kota Bengkulu itu hanya 1,1, 1,2, Pak. Ya. Kondisinya Kota Bengkulu nggak punya rumah sakit. Kondisinya Ya. Kota Bengkulu jalannya hancur. Ya. Kondisinya Kota Bengkulu nggak punya bank sendiri. Nggak punya ambulan gratis. Tetapi ketika kita diberikan amanah dan kemudian kita bedah betul APBD ini. Ini uang dikemanain. Ya. Begitu. Kebanyakan APBD itu ketika disusun, itu sebarannya terlalu banyak. Tidak fokus. Hmm. Sehingga duit yang dikit tadi kemudian tidak nampak hasilnya. Nah, maka ketika diberikan amanah dari Kota Bengkulu, betul-betul kita bedah APBD-nya, Ya. anggaran-anggaran yang tidak langsung dirasakan masyarakat, kita drop. Kita Ya. drop. Sehingga kita kumpuli yang kecil-kecil itu, kita fokus kepada yang prioritas. Dulu di PU Kota Bengkulu hanya sekitar 10-20 miliar. Di zaman Ya. kita sampai 300 miliar. Ya. Ya, sehingga betul-betul APBD itu harus dipelototi, Ya. betul-betul APBD itu harus fokus. Kalau tidak Ya. fokus, maka prioritas itu nggak akan pernah tuntas. Ya. Begitu.
Nah, begitupun di provinsi nanti APBD provinsi itu hanya sekitar 3,2 3,4 triliun. Begitu. Bagaimana kemudian sekarang prioritas APBD tadi? Misalnya kita bicara mengenai infrastruktur, maka harus betul-betul didata berapa kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh jalan provinsi yang hancur jadi mulus, berapa seluruh anggaran untuk perbaikan jembatan tadi. Maka semuanya itu difokuskan ke sana dulu. Yang Ya, kedua, begitupun mengenai program BPJS gratis misalnya. Soal ya, kesehatan itu penting bagi masyarakat, maka kita akan ajak diskusi berapa sesungguhnya masyarakat provinsi yang belum tercover oleh BPJS gratis. Dikeluarkan dari ASN, TNI, Polri, dan pekerja-pekerja swasta yang memang menerima gaji bulanan. Maka ya, 100% warga yang tidak mendapatkan kerja tetap, itu yang diambil alih oleh provinsi, kota, kabupaten. Maka persoalan BPJS gratis menjadi selesai. ya, Tetapi walaupun sudah dianggarkan BPJS gratis, Pak, kalau tidak ada advokasi terhadap masyarakat ya terjadi persoalan. Persoalannya apa? Masyarakat kecil ketika datang ke rumah sakit dan kemudian rumah sakit ada oknum rumah sakit mengatakan BPJS Anda tidak aktif, Anda harus hmm, bayar. Nah, kadang-kadang masyarakat kecil ini merasa ya sudah nggak berdaya, akhirnya mereka sibuk cari utangan. Maka ke ya, depan, gubernur ke depan tidak boleh membiarkan masyarakat seperti anak tiri. Maka ya, harus gubernur memberikan nomor handphonenya langsung. ya, Memberikan nomor handphone gubernur langsung kepada seluruh masyarakat, sehingga ketika ada persoalan-persoalan seperti itu, langsung masyarakat bisa WA gubernurnya, ya, seperti yang kami lakukan di Kota Bengkulu. ya, Di Kota Bengkulu, nomor handphone saya itu saya berikan kepada seluruh masyarakat. ya, Di ya, billboard, bahkan kita buat stiker-stiker ditempel di rumah-rumah masyarakat. Bagi ya, masyarakat yang memiliki persoalan apapun, ya, yang berhubungan dengan pemerintah, silakan hubungi nomor Helmi Hasan, nomor sekian-sekian. Dan setiap ya, hari di handphone saya ini banyak persoalan masyarakat yang bisa diselesaikan oleh pemerintah secara langsung. Karena ya, kalau menunggu jalur birokrasi terlalu lama, Pak. ya, Misalnya ada persoalan masyarakat ketika dia mengatakan, Pak, tolong bantu saya. BPJS reguler saya tidak mampu saya bayar lagi karena suami saya sudah tidak bekerja. Tolong bantu saya. Saya hamil ingin melahirkan. Anak saya sakit ingin berobat, kami nggak punya uang. Ketika dia punya handphone wali kotanya, dia langsung WA ke saya. Saya screenshot dan langsung saya kirim ke BPJS, saya kirim ke rumah sakit, saya kirim ke Sekda, saya kirim ke kepala dinas kesehatan, saya kirim ke ambulan gratis kita, dan satu orang yang WA wali kota itu akan ditelepon lebih dari 20 orang pejabat kota untuk mengadvokasi masalah satu masalah dia. ya. Oke, baik, luar biasa. Sekarang proses pencalonan kelihatannya sudah Ya, dekat dan sudah mau mendaftar. Bapak sudah memilih pasangan, yaitu sebagai wakil eh, adalah Bapak Insinyur Haji Mian. Nah, apa yang ya bisa insya Allah. Bapak ceritakan dengan calon pasangannya ini? Ya, Pak Mian ini adalah Bupati de Periode, Pak, di Bengkulu Utara. Oh, Ya, termasuk mata pilih terbesar. ya, Dan Pak Mian ini termasuk bupati yang berhasil di Bengkulu Utara. Terbukti beliau diberikan amanah 2 kali sebagai bupati terpilih. ya, ya, Dan ya, kemudian Pak Mian sendiri memang sahabat saya sudah lama, begitu, sahabat saya sudah lama. ya, Kami memiliki visi yang sama. Kalau soal kota, mungkin saya banyak informasi bagaimana keinginan masyarakat kota. Tapi kalau soal masyarakat di desa, itu Pak Mian lebih ahli. ya, Sehingga mudah-mudahan antara saya dan Pak Mian kita sudah sepakat bagaimana kita bantu rakyat, begitu. Dan alhamdulillah ya, respon ya. masyarakat pun melalui lembaga survei yang sudah turun, ada 3 lembaga survei itu menunjukkan antara Helmi Mian ini saling melengkapi. Oke. Nah, sekarang Bapak sudah mendapat dukungan dari banyak partai, ada PAN, ada Gerindra, Demokrat, PDIP, dan Nasdem. Ini Hmm. apakah
masih akan berkembang lagi Pak dukungan dari partai-partai sampai saat pendaftaran nanti? Ya, kita masih terbuka. Jadi karena memang konsep kita adalah bersama Helmingan bantu rakyat. Semakin banyak yang bantu, semakin banyak partai politik yang ikut ambil bagian, maka akan lebih mudah bagi kita untuk membantu rakyat. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak mengenai visi, misi, dan program yang akan ditawarkan Ya, pada masyarakat saat pilkada nanti. ya, visi misi kita sederhana, Pak. Ya, Hmm. bagaimana kita begitu Helminian itu mengajak sebanyak-banyak seluruh stakeholder untuk bantu rakyat. Bantu rakyat itu kita turunkan dalam misi yang pertama infrastruktur. Ya. Infrastruktur yang pertama adalah jalan mulus. Yang kedua jembatan bagus. Yang ketiga Hmm. infrastruktur ini adalah bebas banjir. Ya. Nah, yang kemudian soal pendidikan, pendidikan ini kita ingin agar betul-betul pendidikan yang gratis yang bisa dirasakan. Tanda dia gratis, tidak ada lagi ijazah yang ditahan. Ya. Ya. Apapun alasannya, apakah alasan Ya. SPP, alasan sumbangan ini, sumbangan itu tidak ada lagi. Kalau masih Ya. ada ijazah yang ditahan, artinya tidak gratis. Nah, Ya. kemudian kita ingin juga agar generasi muda yang memiliki kemampuan dan semangat sekolah yang tinggi, itu ada jaminan mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi melalui beasiswa. Jadi selain pendidikan gratis, pemerintah provinsi ke depan itu memberikan jaminan garansi bagi anak-anak muda di Provinsi Bengkulu untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi melalui beasiswa. Soal kesehatan, soal kesehatan kita fokus kepada BPJS gratis. Kita ingin memastikan setiap warga provinsi yang tidak mampu bayar BPJS, Ya. maka pemerintah akan bayari. Hmm. Dan bukan hanya dibayari, tapi diadvokasi betul-betul mereka bisa memanfaatkan BPJS gratis itu di rumah sakit puskesmas di mana mereka diobati, mendapatkan pelayanan medis. Yang ketiga, program ambulan gratis. Ambulan gratis ini bagaimana juga bisa dinikmati bukan hanya warga kota. Di Kota Bengkulu sudah ada, Pak. Di kelurahan, kecamatan, itu ada ambulan gratis. Nah, kita ingin ada juga nanti di desa-desa. Sehingga tidak ada lagi kejadian orang meninggal dibawa pakai motor trail di desa. Begitu. Ya, ya. Nah, kita juga ingin Baik. memastikan bahwasanya komunikasi antara gubernur, pemerintah dengan masyarakat itu bisa berlangsung setiap hari. Tidak Ya. harus kemudian datang dari desa ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi seperti hari ini kita melalui media sosial begitu, Ya. melalui virtual kita bisa berkomunikasi. Maka Ya. penting bagi provinsi untuk menyediakan akses internet, WiFi gratis di perkantoran pemerintah, dunia pendidikan, dan pelayanan umum. Sehingga nanti akan ada program live, ya live Ya. setiap hari dengan pemerintah. Jadi antara masyarakat dengan pemerintah bisa menyampaikan berkomunikasi setiap hari melalui live virtual, live TikTok, live Facebook, dan sebagainya. Sehingga Ya. masalah-masalah masyarakat langsung bisa disampaikan dan pemerintah akan langsung di DM begitu masalahnya apa langsung akan Ya. ditindaklanjuti. Kalau sekarang di Ya. Kota Bengkulu saya menggunakan WA, WA itu juga sudah berat handphone 3 kali ganti, Pak. Karena Ya. banyak sekali orang menyampaikan masalahnya, begitu. Nah, maka ke depan kita akan gunakan media sosial begitu, bisa dengan TikTok, bisa dengan Facebook, bisa dengan virtual seperti ini, Zoom meeting misalnya, Ya. sehingga nanti masalah-masalah masyarakat yang ada di desa akan cepat direspon oleh pemerintah provinsi. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya. Baik. Ya, Terakhir Pak Helmi, ini kalau tidak salah Bapak nanti akan apa berkompetisi dengan petahana. ya, Petahana. Nah, pasti ini apa petahana biasanya mempunyai apa ya fasilitas kesempatan yang lebih. Apa yang menjadi strategi Bapak supaya bisa memenangkan persaingan ini?
Ya, saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala begitu, dan siapa yang menjadi pemimpin ke depan ini sebenarnya sudah ada tulisannya. Begitu. Ah, Tolong yang di bumi, yang di langit menolongmu, cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu, sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Jadi ya, strategi kita tebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, insya Allah kebaikan Allah akan berikan kepada kita. ya, ya. Nah, mungkin tambah lagi sedikit apa yang Ya. Bapak ingin sampaikan atau harapan dari masyarakat, seluruh masyarakat Bengkulu supaya Hmm. memberi dukungan kepada Pak Helmi dan Pak Mian. Ya, kita cuma bisa mengajak, yuk sama-sama kita bantu rakyat, ya. Jadi bukan yang bantu Helmi Mian, tapi sama-sama bersama Helmi Mian kita bantu rakyat. Jadi kita membantu anak-anak yatim yang hari ini tidak dipedulikan oleh pemerintah provinsi. Ke depan insya Allah ketika kita bersama Helmi Mian bantu rakyat, Helmi Mian jadi gubernur, 100% anak-anak yatim akan kita data, apapun agama sukunya, dan akan diangkat anak oleh gubernur, wakil gubernur, sekda, asisten, seluruh pejabat provinsi dan orang-orang kaya, wajib hukumnya mengangkat anak-anak yatim itu sebagai anak angkat mereka. Anak yatim tidak butuh hanya soal uang, tapi mereka butuh perhatian, kasih sayang, dan motivasi. Dan ini bukan janji, ini sudah terjadi di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu 100% pejabat kota itu mengangkat anak-anak yatim yang ada di Kota Bengkulu. Dan kita tidak bedakan agamanya, sukunya, tidak. Semua yang ditinggal ayah tercintanya, mulai SMP ke bawah, diangkat anak oleh wali kota, wali kota, sekda, dan seluruh pejabat di kota, ribuan anak-anak, Pak. Ya. Baik. Terima kasih sekali Bapak Haji Helmi Hasan SE, Oke. calon gubernur Bengkulu dalam Pilkada Ya. 2024. Mudah-mudahan perjuangannya lancar dan kalau Amin. berhasil benar-benar bermanfaat untuk seluruh masyarakat Provinsi Amin. Bengkulu. Sekali Amin. lagi Terima terima kasih. kasih, selamat Bang, berjuang, makasih. sukses. Ya, amin. Sama-sama. Ya, Makasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir di Semarang, 1 Maret 1978. Yoyok Sukawi merupakan CEO dari PSIS Semarang dan juga anggota DPR RI periode 2019-2024. Dengan misi ingin mengembalikan prioritas pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur ke titahnya agar masyarakat sejahtera. Yoyok Sukawi akan maju sebagai calon wali kota Semarang periode 2024 hingga 2029. Semarang maju. Koalisi Semarang maju. Yoyok Sukawi. Terima kasih. Di kanal inspirasi untuk bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi